Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya hari ini. Nah, di sini teman-teman siapa aja sih yang udah pernah ngerantau gitu? Atau mungkin masih tinggal di kota yang sama sejak kecil sampai dewasa gitu? Atau sudah pernah merantau, bahkan mungkin udah sering ngerantau kemana-mana nih? Nah, jadi di sharing session kali ini, aku pengen cerita nih tentang pengalaman aku merantau. Karena aku lahir dan besar di Jogja, dan pertama kali ngerantau itu tanpa disangka-sangka, ternyata aku pertama kali ngerantau itu ke Jakarta, dan sampai sekarang aku masih merantau gitu. Jadi awal ceritanya nih, aku kan emang asli dari Jogja, jadi emang sejak lahir sampai aku besar itu di Jogja. Nah, waktu itu setelah lulus kuliah, aku ngedaftar pekerjaan, melamar pekerjaan, dan mendapatkan offering dari salah satu perusahaan di Jakarta. Aku ambillah kesempatan itu. Jujur dulu itu aku nggak pernah expect, atau bahkan Jakarta itu tidak termasuk salah satu list yang aku pengen gitu untuk bekerja. Kalau ditanyain pengen kerja nggak di Jakarta gitu, pasti jawabanku tuh enggak gitu. Karena aku udah, karena gimana ya, kayak ngerasanya Jakarta itu tuh terlalu riuh gitu buat aku. Dengan aku yang udah terbiasa di Jogja mungkin dengan slow living, terus hidup dengan tenang, santai gitu kan. Terus kayak waktu itu kayak memandang Jakarta tuh kayak kota besar, terus apa-apanya serba cepet, habis itu kayak apa ya, kayak riuh gitu, kayak vibes-nya tuh rame, riuh gitu kan. Terus juga mungkin karena di kota besar juga concern juga terkait keamanan kayak gimana gitu kan, karena ya mungkin di berita juga banyak berita-berita yang kurang baik juga yang terjadi gitu, kayak terkait kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tanya pengen kerja Jakarta enggak, adalah jawabanku tuh dulu enggak. Tapi ternyata ya rezekinya malah dapetnya di Jakarta. Ya udah waktu itu aku memutuskan untuk menerima offering tersebut dan berangkatlah aku ke Jakarta. Waktu itu aku jujur sih, karena mungkin ya, aku nggak tahu nih kok teman-teman tuh tipe orangnya kayak gimana, tapi aku tuh tipe yang suka nih kok disuruh nyoba sesuatu yang baru. Nah, termasuk merantau ini dan hidup sendiri. Karena kan dari dulu walaupun apa, kuliah juga ya jaraknya sebenarnya masih terjangkau sih. Tapi kayak aku tetap memutuskan untuk PP dari kampus ke rumah. Jadi emang tiap hari aku selalu pulang ke rumah gitu. Jadi dari dulu aku tinggal di rumah bersama orang tua gitu. Nah, aku dengan aku merantau ini, aku mau ke Jakarta ini tuh aku excited banget nih, seneng banget gitu. Karena kayak ini pertama kalinya nih aku nggak tinggal bareng sama orang tua, nggak bareng sama keluarga. Terus kayak ini pertama kalinya kayak aku pergi sendiri ke tempat baru gitu kan. Jadi aku ngerasa kayaknya itu adalah sesuatu yang baru dan aku tuh sangat seneng dan excited banget gitu. Kayak gimana ya ntar kayak petualanganku ke depannya gitu. Nah, akhirnya berangkatlah itu aku ke Jakarta. Nah, karena mungkin orang tua juga khawatir ya, karena ini juga pertama kalinya aku merantau gitu kan. Jadi waktu itu awal-awal di Jakarta tuh kurang lebih 3 hari gitu aku ditemenin ayahku gitu. Udah dapat kosan dan lain sebagainya. Waktu di Jakarta tuh udah dapat kosan sih, udah ada kosan. Jadi waktu di Jogja emang udah nyari-nyari kosan gitu via telepon dan udah dapat. Jadi waktu sampai Jakarta udah ada kosannya. Dan waktu itu temenin lah sama ayahku selama kurang lebih 3 sampai 4 hari. Jadi untuk beres-beres kosan, terus kayak persiapan, karena kan kayak mungkin apa-apa aja yang harus dibeli buat ngelengkapin di kosan dan juga buat persiapan kerja gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, waktu itu awal-awal tuh aku kayak ya masih biasa aja sih sebenarnya, kayak oh pindah keluar kota tuh ya udah gini aja gitu, kayak nggak begitu signifikan, mungkin karena emang pindah ke kotanya ke kota besar gitu ya, jadi kayak nggak, ya sama aja sih sebenarnya kayak di Jogja gitu kan. Terus aku memulai kehidupan baruku sebagai pendatang di Jakarta gitu. Waktu itu eh, ada hari pertama nih aku masuk ke kantor gitu.
Ada, ya pasti kan, antar beda daerah, beda kota itu kan pasti ada budaya yang berbeda, terus ada karakter-karakter masyarakat yang berbeda gitu, dan tentunya kita perlu beradaptasi dan juga, menyesuaikan juga. Maksudnya mau mengerti, beradaptasi, dan menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita tinggal gitu. Nah, waktu itu ceritanya itu hari pertama aku masuk kantor, terus, aku jalan di lorong nih, jalan di lorong terus papasan lah sama orang, dan itu beneran yang kayak papasan deket banget gitu, karena emang lorongnya sangat kecil. Nah, kok di Jogja itu tuh, kan kalau misalkan kita papasan sama orang, bahkan mungkin, kayak kita nih waktu lewat di sawah gitu, terus ada bapak-bapak lagi duduk-duduk atau mungkin bahkan bapaknya kayak agak jauh posisinya dengan jalan kita, itu tuh kok di Jogja itu kita terbiasa nyapa gitu. "Mari Pak," gitu, walaupun kalau misalkan posnya jauh kita kayak agak sambil teriak, "Mari Pak," gitu kan. Terus, atau terlebih kalau posnya deket itu tuh biasanya kita kayak senyum sambil nunduk gitu kan. Kalau misalkan di Jogja emang culture-nya seperti itu gitu, ketika papasan dengan orang, ketemu dengan orang itu pasti nyapa gitu. Entah itu tuh kenal atau enggak gitu, kok kayak mata ketemu mata itu pasti yang kayak senyum terus sambil nunduk gitu. Kayak itu tuh sebagai bentuk saling menghormati gitu. Nah, waktu itu aku jalan nih di lorong, terus, sama orang itu kan papasan gitu kan, terus aku ngeliat dia, dia pun ngeliat aku gitu. Nah kan karena kebiasaan di Jogja gitu aku senyum gitu kan, jadi aku ya kayak senyum sambil agak nunduk gitu. Sedangkan dia tuh kayak yang cuma biasa aja sambil jalan gitu. Nah jujur waktu itu aku pertama kali tuh kayak kaget gitu, kayak, "Ya ampun kok aku didiemin ya?" Kayak gitu, apa, eee, kayak, "Apa sih?" Kayak, "Ih apaan sih?" Gitu kan awal mikirnya gitu. Karena itu emang mungkin beda kebiasaan dan beda karakter juga gitu kan, karakter perilaku di sini juga gitu. Jadi aku merasa kayak, ih, emang orang-orang di sini tuh kayak gitu ya? Maksudnya jadinya aku merasa kayak mungkin itu tuh kok buat orang juga itu kayak nggak ramah gitu kan, kayak kok kayak, kurang ramah dan kurang menghargai gitu. Orang sama-sama lihat juga mata ketemu mata juga gitu kan, masa cuma, dicuekin ya walaupun belum kenal gitu, tapi ya udah waktu itu aku, lewat ya udah terus aku lewat aja gitu kan, dan terus semenjak itu aku jadi tahu nih, oh ya udah emang, culture di sini dengan orang yang mungkin dengan orang asing atau mungkin yang belum kenal memang belum seramah itu. Karena setelah aku beberapa waktu itu beberapa waktu, terus aku kenal sama orang yang hari pertama itu aku ketemu, ternyata orang itu sebenarnya menyenangkan gitu. Tapi emang mungkin di sini tuh kalau misalkan sama orang yang nggak kenal itu, ya nggak ada sapa menyapa sih, ya udah urusan kamu, terus ya walaupun papasan ya udah jalan ya jalan aja gitu, nggak dianggap angin lalu aja gitu, nggak yang, harus nyapa atau gimana. Nah ya udah itu kayak salah satu yang pertama kali kayak mungkin bisa dibilangnya kayak culture shock gitu kali ya. Nah, terus habis itu setelah, aku udah mulai masuk kantor gitu, aku ngeliat culture-nya juga, terus kayak yang ngeliat, apa ya, culture maksudnya nggak cuma culture kantor ya, tapi kayak orang-orang di Jakarta tuh kayak apa sih. Nah ternyata, kan di situ kayak apa-apa tuh terbiasa cepet ya, orang-orangnya tuh terbiasa cepet, satset gitu kan. Maksudnya satsetnya tuh kayak gimana ya, kayak ya lebih cepet dari satsnya orang Jogja yang pasti gitu. Kayak, tiba-tiba udah ini, tiba-tiba udah itu gitu, atau misal kayak ya langsung lah, apa-apa tuh langsung gitu, langsung to the point gitu juga kan. Kalau misalkan ngomong itu juga, ya langsung poinnya ini gitu. Sedangkan kalau misalkan mungkin kayak di Jogja gitu kayak lebih halus penyampaiannya, kayak lebih hati-hati gitu kan. Terus kayak lebih apa ya, mungkin karena mungkin ada rasa nggak enakan atau, apa ya, kayak penghormatan gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan ngomong tuh kayak yang, pelan-pelan, terus pemilihan katanya tuh juga kayak yang sangat memperhatikan jangan sampai kita tuh menyinggung gitu. Sedangkan di sini karena juga dituntut mungkin juga serba cepet, jadi ketika, kayak ngomong gitu tuh, penyampaiannya itu tuh juga kayak langsung to the point aja gitu. Dan, dulu tuh aku sempet kaget, jadi kan karena kalau di Jogja orang tuh ngomong pelan-pelan, sedangkan terus di sini itu tuh orang tuh kayak ngomong tuh agak keras gitu loh. Nah, buatku tuh kayak ngomong agak keras tuh kayak berasa dibentak gitu kan, terus kayak jadi kayak ciut gitu kadang kok, atau aku tuh kadang suka kaget kok ada orang yang ngomongnya tuh keras gitu, padahal ya emang itu emang dianya aja sih, emang karakter dia tuh dia kok ngomong itu keras gitu, tapi nggak maksud gimana-gimana, cuma buat aku itu tuh di awal-awal aku tuh masih kaget gitu dengan hal-hal kayak gitu, gitu. Kayak
oh sih, oh dia jadi aku ngira tuh dia marah padahal sebenarnya emang cara dia ngomong kayak gitu aja gitu. Terus kan orang-orang juga terbiasa to the point kan, jadi ya, eee, apa, jawabannya ya langsung aja gitu, enggak bertele-tele atau mungkin tidak begitu memikirkan kata yang harus sesopan itu gitu untuk disampaikan. Ya udah, selama itu tapi ya tetap dengan menggunakan kata-kata yang baik, hanya mungkin karena langsung the point jadi kayak langsung set gitu. Sedangkan mungkin kok, di aku dulu terbiasa kayak ngomong tuh pelan-pelan, terus habis itu kayak ngejelasinnya itu tuh juga dengan pemilihan kata yang sangat-sangat sopan, jangan sampai menyinggung. Jadi, pas awal juga ketika ada orang ngomong to the point tuh kayak, "Kok langsung banget ya?" Gitu. Kayak, apa ya, ya kayak masih agak kaget aja sih waktu itu, tapi, lama-lama tuh udah jadi terbiasa, pun tuh juga aku jadi belajar juga gitu, kayak ketika ngomong tuh ya emang ada momennya di mana kayak, ya ngomong tuh to the point aja gitu, langsung ke ininya seperti apa, tapi tetap dengan menggunakan bahasa yang sopan gitu dan tetap menghargai orang lain. Nah, terus, itu kok misalkan dari lingkungan gitu ya. Nah, terus habis itu kan ini kayak pertama kali aku merantau kan. Nah, emang sih dari dulu itu udah diajarin untuk mandiri. Tapi walaupun semandiri-mandirinya karena dulu tinggal di rumah bareng orang tua, jadi ketika ada apa-apa itu kan kita punya backup nih dan pasti kayaknya pasti aman gitu karena masih ada bapak ibu yang ngebantuin kita gitu. Nah, sedangkan di Jakarta ini kan beneran, hidup sendiri gitu. Sesimpel waktu itu tuh, makan sendiri. Aku tuh nggak pernah namanya makan sendiri. Kalau makan ya di rumah atau misal kalaupun di kampus tuh ya makan pasti bareng sama teman-teman kan, nggak yang makan sendiri gitu. Pun di kampus juga kayaknya aku hampir nggak pernah deh makan sendiri. Nah, kalau makan sendiri nggak sih kayaknya jarang deh. Nah, terus habis itu di sini kan aku ngekos sendiri ya dan nggak ada teman kantor ataupun teman yang lain juga waktu itu yang satu kosan. Dan kebetulan karena kosanku pekerja semua gitu jadi, jujur aku tuh jarang banget ketemu sama anak kosan gitu. Nah, jadi aku terbiasa ya udah waktu itu akhirnya tuh kayak aku terbiasa untuk makan sendiri, itu juga kayak hal yang baru sih buat aku, kalau sebenarnya aku nggak pernah nih makan sendiri, terus di sini ya mau nggak mau ya kalau mau makan, makan sendiri gitu kan. Terus, awalnya aku tuh nggak pede gitu, nggak pede buat makan sendiri di depan umum gitu, kayak misal di warteg gitu kayak makan sendiri aku tuh nggak pede gitu, kayak takut aja gitu diliatin orang gitu. Nah, jadi aku biasanya makan itu aku bungkus terus aku bawa ke kosan. Tapi lama-lama kayak gitu tuh bosen juga gitu kan, kayak karena kita makan di suasana yang sama terus gitu, kayak di kosan terus itu bosen. Nah akhirnya, aku nyoba nih buat makan di warteg langsung, jadi beli dan langsung makan di tempat gitu. Dan ternyata, ya itu nggak apa-apa gitu, kayak yang dulu aku tuh kayak nggak berani dan kayak ragu, "Aduh masa makan sendiri ya? Entar, eee, kayak diliatin orang atau gimana, ih kok sendiri sih?" Jujur aku mikirnya gitu sih, kayak, "Ih kok sendiri sih? Entar digituin," gitu kan. Padahal ya, ya udah, ya itu tuh kayak bukan suatu masalah gitu kan, dan kayak orang lain juga nggak akan peduli sih kamu mau makan sendiri, kayak kamu mau makan sama orang juga kayaknya orang udah punya urusan lain-lain dibanding ngurusin kamu makan sendiri atau sama orang gitu. Nah, ya udah jadi sejak itu, aku pertama kali makan sendiri gitu terus kayak, oh ya ya makan sendiri, ya udah makan sendiri gitu, kayak ya nggak ada apa-apanya juga gitu. Jadi apa yang aku khawatirkan tuh sejujurnya kayaknya nggak penting deh gitu. Nah, dan malah kadang kalau misalkan aku makan sendiri gitu kan, aku mah jadi kadang ngobrol sama si ibu yang jaga wartegnya itu, ibu yang punya wartegnya. Jadi ya udah, jadi malah kadang kalau makan di warteg itu mah senengnya ada teman ngobrol gitu, atau misal tiba-tiba entar ada kayak, bapak ojek atau mungkin pengunjung yang lain itu malah kadang jadi diajakin ngobrol. Jadi malah ternyata, eee, walaupun makan sendiri tapi kadang tetap ada teman ngobrolnya, ataupun misal kayak bisa ngedengerin orang ngobrol gitu juga, karena kan kok di kosan kayak sendiri dan kayak nggak ada suara gitu kan. Jadi kalau misalkan ketika makan di luar itu, yang aku seneng tuh adalah aku tuh kayak bisa dapet suasana gitu, bisa ngeliatin jalan atau bisa ngeliatin, ada apa ya, ada keramaian gitu kan, terus juga bisa denger, suara-suara orang atau suara kendaraan lewat. Jadi itu kayak lebih ke arah mencari suasana biar nggak sepi gitu. Nah akhirnya, sampai sekarang juga aku udah biasa aja gitu namanya makan sendiri, mau di luar, mau di mana juga kalau pengen makan, ya udah makan sendiri gitu. Tapi aku pun juga nanya ke beberapa temenku gitu, ternyata apa ya, proses untuk makan sendiri tuh masing-masing orang tuh ada gitu. Emang dan nggak cuma aku doang ternyata yang kayak gitu, yang kayak mikir,
atau takut gitu makan sendiri atau melakukan hal sendiri, ternyata teman-temanku tuh juga ada yang kayak gitu juga gitu, sampai sekarang malah dia udah sangat terbiasa ya udah sendiri gitu. Dan, itu juga yang jadi, apa ya, salah satu perubahan gitu, Kak, ya aku pede aja nih sekarang kalau sendiri gitu. Terus juga, nonton sendiri, kayak nonton ke bioskop sendiri, itu kan sebenarnya nggak mungkin lah namanya nonton sendiri gitu kan, pasti sama temen gitu. Nah, karena di sini kadang juga, pas momennya mungkin sama temen lagi jadwalnya nggak match, atau mungkin emang pengen nonton film yang emang aku pengenin tuh, sedangkan yang lain enggak gitu. Jadi, ya udah kayak mau nggak mau ya kamu nonton sendiri gitu. Dan, eee, waktu itu juga kayak, "Ah, masa masuk bioskop sendiri sih?" Gitu kan. Tapi akhirnya ya itu terjadi dan aku, nonton sendiri juga gitu dan ya itu fine-fine aja gitu. Jadi dari situ ternyata ya kayak, melakukan apa-apa sendiri itu juga nggak masalah dan menurutku malah ketika kita bisa ngapa-ngapain sendiri itu tuh penting gitu. Karena tentunya di hidup ini kita tuh nggak bisa dependen sama orang kan, walaupun entah itu keluarga atau mungkin pasangan, teman, lainnya kita tuh nggak bisa gitu bergantung sama dia. Karena ya hidup tuh kita sendiri dan nanti mati juga kita akan meninggal dunia kita juga akan sendiri gitu. Jadi memang, menurutku, skill untuk mandiri dan hidup sendiri dalam artian hidup beneran sendiri, mengerjakan apa-apanya sendiri itu penting. Terlebih mungkin juga buat teman-teman yang ngekos gitu kan, kayak mungkin di kosan ada apa yang error atau mungkin, apa ya, harus angkat-angkat galon sendiri dan lain sebagainya, itu tuh juga, ya emang kamu harus bisa sendiri gitu, ngapa-ngapainnya sendiri ketika ada pun juga ketika misal, ada masalah yang perlu diselesaikan juga kadang kan ada momen kayak kita tuh, apa ya, emang harus menyelesaikan itu tuh sendiri gitu, nggak bisa mungkin lagi nggak enak gitu cerita ke orang tua atau mungkin ada hal lain gitu, sehingga emang ya apa-apanya tuh sendiri gitu. Jadi, dari sini tuh salah satu hal yang berubah dari diriku adalah aku tuh beneran bisa, hidup secara mandiri gitu. Aku merasa bisa ngapa-ngapain sendiri gitu, bisa enjoy dengan aku sendiri itu yang paling penting sih menurutku, kayak aku bisa enjoy nih dengan aku sendiri tuh aku enjoy gitu. Jadi ketika ngejalaninnya itu sendiri, ya itu nggak masalah gitu. Termasuk kayak nge-mall, jalan-jalan ke mall sendiri gitu tuh dulu aku nggak kebayang, terus kayak sekarang ya udah biasa aja gitu. Bahkan dulu waktu aku masih kos di Jakarta itu kebetulan kosanku tuh relatif deket lah sama mall gitu. Jadi karena di kosan itu nggak ada apa-apa dan sepi, jadi kadang aku suka ke mall aja, ya udah kayak ke mall itu tuh kayak jalan doang ngelilingin mall atau mungkin entar beli snack atau minuman aja, habis itu udah pulang gitu. Jadi kayak ke mall itu lebih ke arah buat, nyari suasana karena di kosan sepi kan. Jadi ya udah ke mall tuh bentar aja buat nyari suasana gitu. Nah, dan, ada pernah juga, ngobrol sama temenku, jadi dia itu dulu awalnya adalah orang yang, sangat dependen gitu, sangat dependen dengan orang tua. Apa-apa yang dia lakukan itu tuh arahan dari orang tuanya gitu. Tapi, waktu itu, sejak ayahnya meninggal dunia dan itu salah satu titik balik dia yang merubah dia, "Oh, apa-apa tuh aku harus bisa sendiri nih, ngapa-ngapain aku harus bisa memutuskan sendiri, aku nggak bisa bergantung pada orang tuaku, terus keputusan dalam hidupku juga harusnya tuh aku yang menentukan sendiri, aku yang memutuskan, nggak bergantung sama orang tua." Nah, dari situ pun dia juga belajar untuk gimana caranya mandiri, gimana caranya bisa menjalani hidup, sendiri dan memutuskan, keputusan dalam hidup itu sendiri gitu. Jadi beneran, semandiri itu. Nah, itu juga yang, aku rasain setelah aku merantau ini gitu. Dan menurutku kita bisa hidup secara mandiri sendiri, kita bisa enjoy dengan hidup sendiri, itu tuh merupakan salah satu skill dalam hidup yang sangat 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 penting, gitu. Nah, eee, kalau teman-teman sendiri nih gimana nih? Apakah udah ini nih, nyaman nih, atau mungkin udah biasa nih dengan hidup, sendiri kayak gitu atau mungkin, masih, apa ya, masih apa-apa tuh harus ada temennya, apa-apa mungkin harus ditemenin gitu, ya juga ada sih, ya itu nggak masalah juga sih kalau memang, teman-teman nyaman ketika ngapa-ngapain ada temennya. Saya mungkin, saranku tetap kita tuh harus bisa hidup sendiri karena kita nggak tahu akan sampai kapan sih kita tuh punya teman,
sampai kapan ada yang bisa nemenin kita dan selalu ada buat kita gitu. Karena pasti setiap orang tuh ada prioritasnya masing-masing, pun juga mungkin misal kayak ngekos pun juga kadang temen kos tuh ada yang pindah kosan dan lain sebagainya. Atau mungkin kita punya temen yang udah apa ya, udah cukup sibuk, jadi udah nggak bisa diajakin main dan lain sebagainya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa hidup sendiri gitu. Nah, mungkin itu aja yang pengen aku sharing nih kali ini, yaitu tentang gimana sih kita tuh harus bisa mandiri dan harus bisa enjoy buat hidup sendiri gitu. Bukan berarti mungkin entar kayak nggak punya pasangan atau apa, enggak sih, kok itu beda konteks ya teman-teman. Tapi di sini itu lebih ke arah gimana kita tuh bisa mandiri gitu. Jadi nggak bergantung pada orang lain. Nah, sekian dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.